Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sanaji. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini Pak Sanaji akan mengulas materi kaidah pencacahan yang nanti di dalamnya ada materi pokok, yaitu materi pengisian tempat dan nilai faktorial. Nanti juga dilengkapi dengan contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Harapannya setelah anak-anak menyaksikan video ini nanti bisa membantu apabila anak-anak menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Untuk lebih jelas dan memahami materi tersebut, yuk kita saksikan video Pak Sanaji bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Pak Sanaji, channel video pembelajaran matematika. Pada video kali ini Pak Sanaji akan mengulas tuntas mengenai materi kaidah pencacahan, dan semoga anak-anak tetap sehat dan semangat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke anak-anak, kita masuk ke materi. Nah, ini materi kita adalah dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Nah, ini nanti masalah kontekstual ini soal-soalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, nanti bisa dieksplor ya. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji hanya fokus untuk membahas materi kaidah pencacahan dan di dalamnya yaitu nanti akan kita bahas kaidah perkalian dan faktorial. Nah, ini materinya yaitu kaidah pencacahan. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, ini anak-anak, materinya adalah kaidah perkalian atau pengisian tempat yang tersedia. Coba kita lihat. Nah, ini jika terdapat n buah tempat yang tersedia dengan n1 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat yang pertama, kemudian n2 adalah banyak cara mengisi tempat kedua, tapi dengan syarat setelah tempat pertama terisi. Jadi n2 itu akan muncul jika n1-nya telah terisi. Kemudian n3 ini sama, yaitu banyak cara mengisi tempat ketiga, tapi syaratnya apa? Tempat keduanya harus terisi. Kemudian NK adalah banyak cara mengisi tempat ke K setelah tempat-tempat sebelumnya terisi. Coba ini kita ambil ini, maka banyak cara mengisi K tempat yang tersedia dapat dirumuskan. Nah, ini karena kaidah perkalian berarti tinggal dikalikan, yaitu n1 dikali n2 dikali n3 dikali sampai berapa? nk. Nah, ini nk terakhir k. Nah, k itu masuknya bilangan asli dari 1 sampai sesuai dengan permintaan soal. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, aturan inilah yang disebut sebagai aturan pengisian tempat yang tersedia atau disebut dengan kaidah perkalian. Nah, coba kita lihat. Ini contoh ya. Nah, ini contohnya. Seseorang akan bepergian, terdapat 4 jalan. Nah, ini 4 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B. Jadi dari kota A ke B itu ada 4 jalan. Kemudian 3 jalan menghubungkan apa? B ke C.
terakhir 5 jalan menghubungkan C ke D. Nah, perintah soalnya adalah apa? Tentukan banyak rute perjalanan seseorang dari kota A ke kota D. Nah ini, jadi yang diminta adalah dari A ke D, yang tadi sudah dijelaskan di sini. A ke B ada 3 jalan, B ke C ada 5 jalan, dan C ke D itu ada 5 jalan ya. Saya ulangi lagi bahwa A ke B itu ada 4 jalan, kemudian B ke C ada 3 jalan, dan C ke D ada 5 jalan. Nah, pertanyaannya adalah apa? Banyak rute perjalanan seorang dari kota A ke kota D. Nah ini coba kita lihat jawabannya. Nah ini anak-anak, langsung kita buat ini untuk mempermudah. Kotak-kotak ini adalah digunakan untuk mempermudah kita menyelesaikan soal tadi. Nah ini coba kita, kenapa kita buat 3 kotak? Ini kan kita misalnya di pojok sini ya, ini kota A, terus pojok sini ini kota B, pojok sini kota C, pojok sini kota D. Yang disuruh mencari apa? Dari A sampai sini, sampai D. Ini jika diberi huruf ini berarti sini A, ini B, ini C, ini adalah D. Nah, kita masukkan dari A ke B. Ini A ke B ada berapa? Ini kita lihat. Nah ini ada 4 jalan kan, 4 jalan tinggal dimasukkan. Terus yang dari B ke C ada berapa? Nah ini ada 3 jalan. Terus dari C ke D ada berapa? 5 jalan. Ini mudah anak, tinggal kita masukkan saja. 4 masuk sini, 3 masuk sini, 5 masuk sini. Nah, sesuai dengan rumus tadi kan syaratnya ini N1, ini N2, ini N3. Nah, N2 ini akan terisi jika apa? Jika N1 nya terisi. N3 terisi jika apa? Jika N1, N2 nya terisi. Nah, tinggal kamu kalikan aja. Nah ini kan 4 kali 3 kali 5, jadi 4 kali 3 kali 5, sehingga hasilnya adalah 60. Ini 12 kali 5 ya, hasilnya 60. Nah ini baru proses perhitungan anak-anak. Jadi nanti kalau jawab soal-soal berupa soal cerita seperti ini harusnya ini harusnya ada ini. Jadi banyak rute perjalanan seorang tersebut adalah 60 rute. Sesuai permintaan soal, tentukan banyak rute. Maka jawaban kamu juga banyak rute. Jangan berhenti sampai ngitung toh. Ini kalau kamu jawab sampai sini, ini berarti kamu baru proses perhitungan, dan proses perhitungan itu tidak perlu adanya satuan. Nah, ini misalnya ditulis 4 rute, 3 rute, 5 rute, itu nggak boleh. Yang ada satuannya adalah setelah menghitung hasil akhir gitu anak-anak. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan, coba kita lihat contoh kedua. Nah ini coba, ini contoh kedua ya ini. Nah contoh 2, oke. Contoh 2 kita lihat soalnya. Nah ini berbeda ya dengan tadi. Kalau ini tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Syaratnya apa? Jika bilangan itu harus bernilai genap. Nah itu. Jadi nanti mungkin ada soal bernilai ganjil. Nah, yang perlu kamu ingat sebelum menjawab soal nomor 2 ini adalah harus ingat syarat bilangan genap itu apa kan gitu. Nah, syaratnya adalah kita lihat dari bilangan satuan. Jadi genap atau ganjil itu dilihat dari bilangan satuan. Nah, itu bilangan satuan itu posisinya adalah kalau ini ada 4 angka berarti di kotak yang terakhir atau bilangan yang terakhir. Ini kalau 4 angka berarti bilangannya apa ini? Ribuan ya. Nah, ribuan berarti kalau ribuan itu kotak pertama nanti menyatakan ribuan, kedua adalah
ratusan, ke 30-an, dan keempat satuan. Seperti materi itu SD itu kan ada materi itu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini jawabannya. Nah, yang ditanya adalah bernilai genap. Tapi nanti kalau ada soal ganjil dengan cara sama. Nah, ini kotaknya anak-anak. Jadi ada 4 ya. Kalau tadi kan ada 3 itu rutenya. Sekarang karena ini ada 4 angka, ya ini langsung aja kita buat kotaknya 1, 2, 3, 4. Nah, tadi udah Pak Sani sampaikan bahwa yang menentukan bilangan itu genap atau ganjil adalah di angka terakhir. Maka untuk mengisi angka terakhir kita hitung bilangan genapnya. Ini ada 7 E-nya. Lah, genapnya kita hitung, yaitu bilangan 2, 4, 6, dan 8. Dihitung berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini sehingga ada 4. Nah, 4 ini nanti dimasukkan di kotak terakhir sebagai bilangan satuan. Nah, ini kalau misalnya bilangan genapnya ada 5, yuk sini angka 5. Coba kita lihat. Nah, ini 4. 4 ini tidak serta-merta mengambil ini. 4 digeser, bukan. 4 ini asalnya dari bilangan 2, bilangan 4, bilangan 6, dan bilangan 8. Jumlahnya ada 4. Nah, ini jadi nanti dalam proses munculnya bilangan ini, 4 bilangan tidak mungkin muncul bersama. Munculnya satu, mungkin yang satuannya itu adalah angka 2, angka 4, angka 6, atau angka 8. Nah, jadi bukan bareng, tidak bareng ya. 2, 4, 6, 8 tidak bareng muncul. Nanti seperti apa bilangnya kalau bareng? Nah, anak-anak, sesuai dengan definisi pengisian tempat tadi, kan ini sebagai N1 posisinya, karena bilangan genep ganjil. Tapi kalau yang ditanya tidak genep tidak ganjil, tetap ngisinya dari depan. Nah, ini dari belakang karena ditanya genep ganjil. Atau misalnya soalnya bilangan prima. Nah, bilangan prima itu juga nanti kita hitung bilangan prima yang menyebabkan prima itu bilangan berapa saja, kan gitu lah. Itu maka nanti ngisinya dari kotak yang terakhir. Nah, gitu. Nah, coba ini 4 ya. Nah, ini kotak sudah terisi, berarti tadi jumlah bilangannya itu ada berapa N-nya? Ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah terkurangi 1, maka tinggal 6. Nah, 6 ini asalnya dari apa? Dari jumlah bilangan ini dikurangi 1 bilangan yang menempati posisi sebagai satuan. Nah, tidak mengambil dari sini. 6 itu asalnya dari 7 dikurangi 1 bilangan di kotak terakhir. Sekarang sudah ada 2 kotak yang terisi. Berarti nanti kita ambil di sini berapa hasilnya? 5. Dari mana 5? 5 dari apa? 7 dikurangi kotak terakhir dan kotak pertama, atau 7 kurangi 2 kan ketemu 5. Sekarang kotak ketiga berapa? 4. Dari mana 4? 4 asalnya dari apa? 7 dikurangi kotak terakhir kurangi kotak pertama kurangi kotak kedua, atau 7 kurangi 3 akan diperoleh 4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini kan gampang, sesuai rumus tinggal dikalikan saja. Nah, ini sehingga banyaknya bilangan genap adalah 6 kali 5 kali 4 kali 4. Hasilnya berapa anak-anak? 480 bilangan. Nah, ini langsung, ini karena langsung jawabannya berarti ada satuan. Ya, gitu anak-anak ya. Bagaimana, ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan nanti anak-anak bisa mengisi di kolom pertanyaan di channel YouTube Pak Sanaji ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar nanti anak-anak bisa mengikuti video pembelajaran Pak Sanaji untuk materi-materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke materi yang kedua ini, yaitu faktorial.
Kita hanya membahas dua materi tok pada pertemuan kali ini ya. Jadi pengisian tempat dan faktorial. Coba kita lihat. Nah ini pengertiannya apa? Faktorial itu adalah hasil kali bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah ini, karena kalau kita ambil bilangan cacah hasilnya 0 semua. Karena bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Kalau cacah dari 0, maka syarat agar nilai faktorial itu ada hasilnya berupa bilangan asli berturut-turut dari n sampai 1 yang disebut dengan n faktorial. Lambangnya ini anak-anak tanda seru ya, tanda seru ini, tanda perintah. Ini bacanya adalah n faktorial. Coba kita lihat rumusnya. Nah ini rumusnya, ini rumusnya. Sehingga n faktorial sama dengan n dikalikan n-1 dikalikan n-2 dikalikan n-3 terus sampai 3 kali 2 kali 1. Nah ini bilangan asli, ini cirinya adalah dari 1. Penulisannya tidak harus seperti ini ya, karena perkalian itu bersifat apa? Sifat komutatif, bisa dibalik, yaitu 1, 2, 3 titik-titik apa n-3, n-2, n-1 kali n. Jadi boleh dibolak-balik karena untuk perkalian bilangan berlaku sifat komutatif. Terus yang perlu diingat anak-anak bahwa 0 faktorial itu 1 sama. Jika anak-anak menemukan 1 faktorial juga 1, sehingga nilai 0 faktorial sama dengan nilai 1 faktorial, hasilnya adalah 1. Ini materi faktorial. Oke, coba kita lihat contohnya. Lah ini contohnya. Nah, ini coba kita lihat. Ini contoh yang pertama ya anak-anak. Contohnya adalah ini 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah ini sesuai dengan definisi, tinggal kita jalankan aja. 7 turun jadi 6, jadi 5, jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Nah, ini. Jadi turun satu-satu, n-1, n-2, n-3. Yang ini 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Nah ini kita lihat ini kan bentuk pecah ini. Bentuk pecahan ini jika ada nilai pembilang penyebut sama hasilnya kan 1 loh. Sehingga kamu tinggal ngitung 7 dikalikan 6 kali 5 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 840. Nah ini cara pertama. Coba kita lihat cara kedua ini. Nah ini cara yang paling mudah anak-anak, sehingga nggak perlu dijabarkan seperti ini. Kamu lihat penyebutnya saja, penyebutnya kan 3 faktorial kan, sehingga ini dijalankan aja 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kalau di bawahnya 4 faktorial ya berarti berhenti di sini 4 faktorial. Tujuannya apa? Biar nanti nilai pembilang penyebut sama. Pecahan itu kalau pembilang penyebut sama kan hasilnya 1 kan, sehingga sama menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4, ketemunya sama. Ini nanti kamu boleh pilih salah satu, mau pilih yang atas boleh, yang bawah boleh ya. Kalau misalnya ingatnya yang atas, bawah nggak ingat, yo kita pilih yang atas. Kalau ingatnya yang bawah, yo kalau ingat semua, pilih salah satu yang menurut kamu paling mudah. Oke, terus kita lanjut ya, kita lanjut ke contoh kedua. Nah ini kebalikannya anak-anak. Kalau tadi itu bentuk faktorial diubah jadi bentuk perkalian, sekarang diwali. Bentuk perkalian diubah jadi bentuk faktorial. Coba kita lihat hasilnya. Nah ini caranya bagaimana? Yang nilainya besar dijalankan sampai berhenti. Ya, nanti kan kelihatan. Oh, agar supaya ketemu 4 kali 3 ternyata kan 2 kali 1 harus ada. Nah, ini 2 kali 1 sama. Ini kalau kita corek kan 4 kali 3 ini sama dengan yang soal tadi yang di atas. Jadi caranya begini anak-anak, untuk mempermudah tip mengingat apabila mengubah bentuk perkalian ke bentuk faktorial, itu caranya kamu lihat saja bilangan yang besar itu sebagai pembilang, kemudian dibagi bilangan yang kecil dikurangi 1 sebagai penyebut. Contoh ini 4 kan, 4 sebagai pembilang, terus yang kecil 3 kurangi 1 2. Nah ini kan sebagai
penyebut. Nah, ini penulisannya tidak harus 4 kali 3, boleh juga ditulis 3 kali 4. Tapi yang perlu kamu ingat bahwa yang sebagai pembilang adalah bilangan yang besar, yang sebagai penyebut yang kecil dikurangi 1. Itu. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang ketiga. Ini coba kita lihat contoh 3. Lah, ini agak kompleks. Nah, jadi soalnya ini kalau tadi kan berupa bilangan semua, sekarang ada variabel n. Caranya sama, yaitu kita jabarkan. Ini kan n faktorial dibagi n-2 faktorial sama dengan 12. Tentukan nilai n. Nah, ini sama konsepnya ya, penyelesaiannya. Coba kita lihat. Nah, ini soal, terus kita uraikan. Nah, ini kita lihat penyebut. Jadi kalau ada bentuk faktorial, itu bentuk pecahan. Ini untuk menyelesaikan kita lihat penyebutnya. Penyebutnya seperti apa? Nah, ini coba, ini kan min 2 kan. Sehingga n ini dijalankan sampai sini saja. Sehingga n dikalikan n-1 kali n-2. Kenapa berhenti? Karena penyebutnya ada min 2 faktorial. Ini bisa dicoret, dihilangkan. Sehingga hasilnya kan menjadi n dikalikan n-1 sama dengan 12. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Nah, ini n kuadrat dari mana? N kali n. Min n dari mana? N kali min 1. Min 12 dari mana? Dari 12 dikurangi 12. Jangan sampai keliruan anak. Ini kan kamu biasanya ambil gampangnya saja kan. Oh, ini kalau ada plus dipindah jadi min gitu kan. Kalau sini min pindah jadi plus, itu adalah konsep yang salah. Yang betul adalah jika ada bentuk sedemikian ini, berarti masing-masing ruas kamu kurangi 12 agar 12-nya menjadi 0. Nah, sehingga apa? 12 kurangi 12 ketemu 0 kan. Yang tadi n kuadrat min n kurangi 12. Nah, ini sehingga tidak 12 dipindah jadi min, bukan. Jadi masing-masing ruas yang dikurangi dengan 12. Anak-anak, ini bentuknya sekarang menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat ini. Nah, cara menyelesaikannya kan ada 3 cara ya kalau nggak salah. Yang pertama yaitu dengan cara menfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Nah, ini kita pilih yang paling mudah, yaitu dengan cara menfaktorkan. Cara menfaktor bagaimana? Tinggal kita lihat aja, ini ada bilangan min 12, ini ada min n, berarti min 1n. Jadi kamu harus mencari 2 bilangan. Jika dikalikan hasilnya min 12, jika ditambah hasilnya min 1, berapa bilangan itu? Nah, min 4 dan plus 3. Min 4 dikali plus 3 ketemu min 12. Min 4 tambah 3 ketemu min 1. Itu caranya ya. Nah, cara menfaktorkan seperti itu. Kalau kamu kesulitan faktorkan, yuk pakai rumus ABC. Itu biasanya yang paling mudah menurut zaman SMP. Lah, ini anak-anak hasilnya bagaimana? 4 ini dari mana? N min 4 sama dengan 0 kan. Jadi n nya 4. Kalau n plus 3 sama dengan 0, berarti n nya min 3. Gini, cara gampangnya yo, min pindah jadi plus, plus pindah jadi min. Itu tapi nggak boleh ya. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Atau itu berarti ada 2 nilai anak-anak. Nah, ini sehingga ada 2 nilai, min 3 dan 4. Nah, ini belum merupakan hasil. Caranya bagaimana? Hasil-hasil yang sudah kita peroleh kita substitusi ke sini lagi, memenuhi atau tidak. Kita coba masukkan yang n sama dengan 4. Coba 4 kurangi 2 ketemu 2. Nah, berarti ketemu 2 faktorial. Nah, itu memenuhi, karena sesuai dengan definisi faktorial itu adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita lihat yang min 3. Min 3 kalau dimasukkan berapa? Min 3 dimasukkan sini, jadi min 3 dikurangi 2, min 5. Nah, nggak ada faktorial negatif, maka hasilnya, nah ini untuk n sama dengan min 3 tidak mungkin. Karena apa?
menyebabkan nilai faktorialnya negatif. Jadi jawaban yang benar adalah N sama dengan 4. Itu anak-anak ya. Jadi ini jadi materi bahasa Naji ada 2 tadi. Yang pertama adalah kaidah perkalian, yang kedua faktorial. Ini sudah saya lengkapi contoh-contohnya. Silakan nanti anak-anak bisa mengeksplor ya dengan buka internet untuk memperdalam materi yang Pak Sanaji sampaikan. Oke anak-anak, saya kira ini ya materi Pak Sanaji. Semoga bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan soal-soal khususnya yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dan faktorial. Oke anak-anak, saya cukupkan sekian, dan jangan lupa selalu kunjungi channel YouTube Pak Sanaji ya, dengan nama Sanaji Haji, dan jangan lupa di subscribe biar nanti anak-anak bisa mengikuti video-video pembelajaran Pak Sanaji selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.